Yuk, siap kabeh yo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu siklus ATP dan juga kami ingin memperkenalkan diri kami dari kelas 2020B dengan mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Yeti. Bisa di next untuk PPT-nya. Kami dari kelompok 2 beranggotakan dengan yang pertama ada Bagus Tri Gunawan dengan NIM 20060484038, yang selanjutnya yaitu ada Ramasandi Firdaus dengan NIM 20060484052, yang selanjutnya ada Septian Dimas 20060484054, kemudian ada Imam Haris Utomo 20060484055. Yang selanjutnya ada Muhammad Zaidan dengan NIM 20060484056. Bisa di next. Untuk anggota kelompok yang selanjutnya yaitu ada Lailatul Rohmah dengan NIM 20060484059. Yang selanjutnya ada Ramadan Kusatrio dengan NIM 20060484063. Yang selanjutnya ada Dini Nurhalisa 20060484066. Dan yang terakhir ada Hesti Olivia Nur Safitri dengan NIM 20060484077. Dan kami dari kelompok 2 akan membahas materi yang berjumlah 5 materi. Dengan materi yang pertama ada pengertian ATP, dan yang kedua ada materi proses pembentukan ATP, kemudian dilanjut dengan materi yang ketiga ada organel yang memproduksi ATP, kemudian dilanjut dengan materi yang keempat dengan penjelasan bagaimana cara ATP bisa menghasilkan energi, yang kemudian ada materi yang kelima atau bisa disebut dengan materi yang terakhir yaitu tempat penyimpanan ATP, yang kemudian nanti di akhir presentasi ada kesimpulan dari teman-teman terkait pembahasan materi siklus ATP. Bisa di next untuk PPT-nya. Dan sebelum memulai ke PPT, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lailatul Rohmah dengan NIM 20060484059 sebagai moderator dan juga sebagai notulensi pada pembahasan materi siklus ATP. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Hesti Olivia. Kepada Hesti, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Atul. Sebelumnya, perkenalkan saya Hesti Olivia NIM 077. Di sini saya akan membahas tentang apa sih ATP itu. Adenosya trifosfat atau biasa yang disebut ATP merupakan suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler pertukaran energi intraseluler. ATP mampu digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Dan ATP juga memerankan penting dalam sintesis asam nukleat. ATP dalam tubuh manusia itu berkisar pada 0,1 mol. Energi yang digunakan oleh sel manusia untuk melakukan hidrolisis mampu berjumlah 200 hingga 300 mol ATP per hari. Artinya, setiap molekul ATP didaur ulang sejumlah 2.000 hingga 3.000 kali setiap hari. ATP tidak mampu disimpan, karenanya sintesis harus segera disertai dengan penggunaan ATP. Next. Struktur ATP. Bisa dilihat di sini struktur ATP. ATP itu terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama itu gugus fosfat, kemudian ribosa,
dan yang ketiga adalah adenia. ATP, rumus molekulnya C10H16N5O1 3P3. Next. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Atul. Baik, terima kasih Mbak Hesti untuk pembacaan materi yang selanjutnya ada dari Bagus. Kepada Bagus, saya persilakan. Siap, terima kasih Mbak Atul. Kenalkan, nama saya Bagus Gunawan. Saya akan membawakan materi proses pembentukan siklus ATP, proses glikolisis. Di sini ada gambar atau contoh pembentukan siklus ATP proses glikolisis. Dan untuk penjelasannya mohon di slide selanjutnya. Nah, di sini pembentukan glikolisis adalah reaksi pemecahan glukosa dari makanan menjadi asam privat dan ATP. ATP terbentuk dari proses glikolisis yang berlangsung pada mitokondria. Dan mitokondria adalah organel sel yang memiliki membran intern tempat berlangsung glikolisis. ATP diproduksi sesuai dengan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh dan dapat habis saat digunakan untuk bergerak. Asam privat tersebut kembali pecah menghasilkan untuk kembali ATP dan asam mitokondria. Dan itu penjelasan untuk pembentukan tadi. Untuk slide selanjutnya. Jumlah ATP. Nah, ini slide jumlah ATP pada progres glikolisis. Jumlah ATP pada proses glikolisis yakni ada 2 ATP dan 2 NADH. Setiap satu NADH terdapat 3 ATP. Dan jadi jumlahnya yakni 8 ATP. Terima kasih. Untuk proses selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Atul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus atas pemaparan materi selanjutnya. Dan lanjut ke materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Doni. Kepada Mas Doni, dipersilakan. Ya, ini adalah sebuah gambar dari pembentukan ATP melalui siklus Krebs. Next. Di sini ada tahapan siklus Krebs yang berawal dari pembentukan sitrat, isositrat dehidrogenase, suksinil CoA, dan ada suksinat, fumarat,
malat, dan oksalosetat. Tahapan siklus Krebs yang pertama yaitu pembentukan sitrat. Kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisasi oleh sitrat sintase. Setelah oksaloasetat bergabung dengan asetil CoA, molekul air memecah asetil mengarah ke rilis koenzim A dari kompleks. Yang kedua yaitu perubahan pada isomerisasi sitrat menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Molekul air akan dihapus dari asap sitrat dan kemudian dimasukkan kembali di lokasi lainnya. Yang ketiga ada isositrat dehidrogenase. Dehidrogenasi sitrat mengkatalisis dekarboksilase oksidatif dari sitrat untuk membentuk AKT glutarat. Baik, terima kasih Mas Doni atas penyampaian materi dan juga pemaparan materi dari siklus ATP. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rama Sandi. Kepada Rama Sandi, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Lailatul. Yang keempat, suksini CoA, alpha glutarat leoprodisasi karbon dioksida akan dihapus dan koenzim A ditambahkan untuk membentuk senyawa 4 karbon suksinil CoA. Selama oksidasi ini, NAD plus direduksi menjadi NADH plus H plus enzim yang mengatalisasi reaksi ini adalah alpha ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, kelima, suksinat CoA dihapus dari suksinil CoA untuk menghasilkan suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk membuat guanosin trifosfat GTP dari guanosin difosfat GTP dan PI oleh fosforilasi tingkat substrat enzim suksinil CoA sintase mengkatalisis reaksi ini dari siklus asam sitrat. Yang keenam, fumarat suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Selama oksidasi ini FAD direduksi menjadi FADH2. Enzim suksinat dihidrogenase mengatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Atul. Baik, terima kasih Mas Rama atas penyampaian materinya. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Imam Haris Utomo. Kepada Mas Imam, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kami ambil dari presentasi pada hari ini adalah ATP merupakan sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terkait di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Untuk siklus Krebs atau asam sitrat adalah deretan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Untuk berikut lah balik ini nih. Instruksi, mohon maaf untuk kesalahan tadi saat teknis, kembali ke Mbak Lailatul untuk dilanjutkan ke saya. Mohon maaf, Mbak Lailatul. Baik, terima kasih Mas Imam atas penyampaian materinya di siklus ATP. Yang kemudian akan dilanjut materi selanjutnya yaitu oleh Mas Zaidan. Kepada Mas Zaidan, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Lailatul. Mohon maaf tadi ada salah paham sedikit dari teman saya. Saya akan perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zainal Badi Muslim dari kelas 2020B NIM 206048456. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tahapan siklus Krebs. Yaitu yang nomor 7, yaitu malat. Malat adalah hidrasi reversible fumarat menjadi L-malat dikatalisis oleh fumase atau fumarat hidratase. Fumarase berlanjut ke proses penataan ulang dengan menambahkan hidrogen dan oksigen kembali ke substrat yang telah dihapus sebelumnya. Ini adalah gambar dari contoh mualat. Selanjutnya, ya, kemudian selanjutnya dari tahapan siklus Krebs yaitu yang nomor 8, yaitu oksalosetat. Oksalosetat adalah malat dioksidasi untuk menghasilkan oksalosetat senyawa awal dan siklus asam sitrat oleh dehidrogenase malat. Selama oksidasi ini, NAD plus reduksi menjadi NADH plus H+. Kiri adalah gambar dari oksalosetat. Next. Ya, kemudian jumlah ATP reaksi Krebs. Yang pertama adalah FADH2 menjadi 2 ATP, terus 3- NADH menjadi 9 ATP, kemudian 1 GTP menjadi 1 ATP. Tambahan dari penjelasan lanjutan tahapan siklus Krebs adalah dalam siklus Krebs terdapat 2 tahapan penting, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs berdekarbolisasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA akan dibawa ke matriks mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pemaparan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu fungsi ATP kepada Dimas. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lailatul. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septian Dimas Ahmad Alfaris, NIM 054
Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari ATP. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. ATP merupakan pembawa energi utama yang digunakan untuk semua aktivitas seluler. Energi ini akan menggerakkan semua reaksi yang terjadi di dalam sel. Yang kedua yaitu sintesis DNA. Nukleobase adenin juga merupakan bagian dari adenosin molekul yang terbentuk dari ATP dan akan langsung dimasukkan ke dalam RNA. Kemudian yang ketiga yaitu tranduksi sinyal. ATP adalah molekul pensinyalan yang digunakan untuk komunikasi dalam sel. Dalam hal ini, kinase penting untuk tranduksi sinyal. Bagaimana kimiawi dari reseptor di luar sel ke bagian dalam sel. Setelah sinyal berada di dalam sel, sel akan merespon dengan cepat. Sel dapat beri sinyal untuk tumbuh, metabolisme, berdiferensiasi menjadi tipe tertentu atau bahkan mati. Next. Kemudian bagaimana ATP menghasilkan energi? Langkah yang pertama yaitu energi bebas yang terkandung dalam molekul organik akan diubah dan disimpan dalam bentuk energi kimia, yaitu dalam struktur kovalen dari gugus fosfat dalam molekul adenosin trifosfat atau ATP. Langkah yang kedua yaitu ATP memiliki energi yang dapat dilepaskan dengan mudah melalui pemutusan ikatan pada fosfat 3 menjadi adenosin trifosfat atau ADP dan senyawa fosfat anorganik atau BI. Langkah yang ketiga, ADP dapat membentuk ATP kembali bila terdapat gugus fosfat dan energi. Sekian untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Lailatul. Baik, terima kasih Dimas atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya kepada Dini Nurhalisa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lailatul. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Nurhalisa, NIM 20060844066. Saya akan menjelaskan tentang proses ATP dalam metabolisme. Langkah pertama, ATP mengangkut energi kimia pada sel yang membutuhkan energi darurat. Seperti pada proses biosintesis, kontraksi otot, pemancaran sinar pada kunang-kunang, dan sebagainya. Langkah kedua, apabila konsentrasi ATP cukup besar, maka ATP akan menjadi cadangan energi di sel otot dan menjadi suatu perantara enzim yang akan melangsungkan reaksi metabolisme. Langkah yang ketiga, daur energi membutuhkan bentuk energi bebas yang terkandung dalam molekul organik. ATP berperan untuk menambah panas energi yang dibutuhkan pada bagian sel yang memerlukan energi lebih. Berikut merupakan organel yang memproduksi ATP, yaitu mitokondria. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi, menghasilkan ROS dan homeostasis DA. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Mbak Dini Nurhalisa. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Imam Haris Utomo. Kepada Imam Haris Utomo, saya persilakan. Baik, berikut adalah kesimpulan yang
yang dapat kami ambil dari presentasi kelompok kami. Pertama, ATP merupakan sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terkait di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Untuk yang kedua, siklus Krebs atau asam sitrat adalah deret jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Untuk selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih Imam atas kesimpulan yang telah dipaparkan untuk siklus ATP dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini dan juga mau mengingatkan kepada teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kegiatan yang selanjutnya, untuk kegiatan perkuliahan selanjutnya, dan jangan lupa untuk pengumpulan tugasnya, jangan sampai mepet-mepet dengan deadline. Dan itu saja dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Natul. Semoga sehat selalu.